Kenapa TNI disuruh-suruh oleh orang bukan TNI, bukan presiden menurunkan wibawa Polri kalau dia disuruh-suruh menteri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program diskusi, yaitu di Forum Intelektual Muda. Pada malam hari ini ada beberapa hal yang akan kita diskusikan dengan menarik, yaitu bagaimana fungsi dan peran tentara. Bahwa saat ini menurut berita yang beredar di media sosial, bahwasannya kelihatan, kalau menurut saya ya Bang, lucu gitu. Di situasi yang sangat darurat ini, apakah pantas atau seperti apa bahwasannya peran militer ini atau TNI ini bisa mengawasi obat, kemudian mengawasi orang yang sedang makan. Nah, untuk lebih lanjut dan lebih jelasnya, saya akan kembalikan kepada pembicara, yaitu Bang Surya. Silakan Bang untuk ditanggapi. Selamat malam. Terima kasih, ini kayak program 2 harian gitu ya, untuk mereview situasi sosial, politik, ekonomi, budaya di Indonesia ini. Jadi ada kelihatannya semacam review terhadap situasi itu. Sebenarnya sudah kita jelasin dalam diskusi kita seminggu lalu tentang keadaan darurat itu. Darurat kita kan usulnya kan darurat militer. Itu diambil alih, presiden umumkan darurat militer, presiden langsung perintahkan TNI untuk menangani COVID ini dengan segala macam alasan lah, sudah kita jelaskan mengenai itu. Nah, hari per hari kayak gini ternyata itu nggak dilaksanakan presiden. Saya mau kritisi dari sisi bahwa terlalu parsial apa yang dilakukan oleh TNI yang disebut Anda lucu tadi, mengawasi orang makan, terus mengawasi bagi-bagi obatnya presiden, ya, menemani bansos, itu parsial-parsial aja. Yang lebih parah lagi adalah, yang lebih parah nih, kenapa TNI disuruh-suruh oleh orang bukan TNI, bukan presiden yang nyuruh? Ya, Pak Menteri misalkan ya. Disuruh menteri, itu nggak pantas, nggak boleh. Nggak boleh memerintahkan TNI, menurunkan wibawa TNI, menurunkan wibawa Polri kalau dia disuruh-suruh menteri. Kalau TNI, Panglima tertinggi itu presiden. Ada di Undang-Undang TNI, Panglima TNI itu dia bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan TNI di dalam perang maupun darurat. Operasi selain perang, karena ini kan operasi selain perang, bertanggung jawablah dia kepada presiden. Jadi kalau mau ini presiden, Panglima TNI, ke staf-staf yang lain itu oke gitu loh. Tapi kalau dia disuruh-suruh oleh menteri, lah ini saya nggak setuju ini. Nah, misalnya kalau soal jaga warteg, Mendagri, ya Mendagri suruh aja Satpol. Ada lagi tuh Menko Marves misalnya akan perintahkan TNI untuk macam-macam lah, itu banyak tuh beritanya. Ada bahasa memerintahkan TNI, mengarahkan TNI, itu nggak boleh itu. Diperintahkan kayak gitu. Presiden kalau mau memerintahkan itu lewat Panglima TNI. Jelas tugasnya. Tapi kan jadi tumpang tindih lagi gitu loh. Jadi tumpang tindih lagi. Terus BKO-nya kemana? Maksudnya di BKO-nya ke Kemensos bagi sembako. BKO kemana lagi? Tracing. Ke BNPB tracing. BKO lagi jaga warteg gitu loh, misalnya orang makan. Jadi aneh gitu loh. Makanya saya bilang hal ini terlihat lucu Bang. Jadi ya kalau bahasa bercanda gini, saya makan di warteg, dijagain sama di atas tentara. Jadi seolah-olah saya sedang makan narkoba gitu Bang. Jadi gimana gitu, hal itu kan menurut saya tidak tepat lah menurut saya gitu Bang. Ya sebenarnya kalau dalam aturan normal kan
melanggar hak asasi manusia. Iya. Orang mau makan jam berapa jam? 20 menit lagi. Jadi orang sejam lah 20 menit. alasannya kan agar tidak berkerumun gitu. Kalau di alasan Bapak Tito Karnavian ini. Ya semacam-macam. Ya. Sudah semua menteri itu ngomong soal 20 menit itu. Jadi semua otoritas negara itu ngomong nggak jelas, ngomong pengen nyelesain semua kementerian, semua pengen nyelesain. Tapi ujung-ujungnya semuanya pengen nyuruh TNI, Polri gitu loh. Betul. Sebagai pelaksananya, ya siapa kementerian ini? Betul. Tadi Polda Metro bilang kalau semua TNI Polri ngawasin orang makan, habis nggak ada yang kerja untuk urusan lain lagi. Iya, jadi fungsi TNI ini tidak semestinya, maksudnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya begitu gitu. Iya, itu satu, tidak berfungsi sebagaimana mestinya, satu. Kedua, komandonya itu, perintahnya itu kok datang dari kabinet. Iya, yang seharusnya ini berupa instruksi keras atau tegas dari seorang panglima tertinggi, ya ini presiden gitu. Atau kalau presiden bilangnya begini, presiden bilang, tuh presiden yang bilang ngurus. Kalau mempergunakan TNI itu nggak mudah, Pak. Kalau dalam keadaan perang ya, ini dalam keadaan perang ya, namanya pengerahan kekuatan, pasal 17 tuh Undang-Undang TNI. Presiden boleh mengerahkan pasukan perang dalam keadaan darurat, dia boleh mengerahkan TNI perang kamu. Tapi selang beberapa hari dia harus melaporkan itu ke presiden, nggak ke DPR. Setuju ke DPR dia melakukan perang tuh. Kalau DPR nggak setuju, presiden harus menghentikan itu perang. Atau kalau dia mau deklarasi perang dalam keadaan genting dan memaksa, dia masih punya persiapan. Artinya dia punya waktu untuk lapor. Dia lapor dulu ke DPR tuh. Untuk itu dalam hal perang, ya kan? Artinya menggunakan tentara nih nggak mudah, hati-hati dalam keadaan perang. Nah, ada lagi pasal 2. Pasal selanjutnya adalah soal pengerahan itu. Bukan pasalnya presiden kan soal pengarahan perang. Terus ada di pasal selanjutnya soal peran Panglima TNI, dia bisa menggunakan setelah disuruh presiden digunakannya untuk perang gitu kan? Bisa juga digunakannya untuk keperluan selain perang. Ya itu tadi macam-macam, diplomasi, penanggulangan terorisme, bencana. Nah, kan lagi ini COVID nih kan termasuk penanggulangan bencana nih. Nah, digunakanlah kekuatan TNI itu oleh Panglima TNI. Nah, ini juga harus dilaporkan ke presiden gitu loh. Nah, hanya Panglima TNI yang sudah melapor presiden itu bisa menggunakan mereka untuk jaga warteg, untuk kawal obat, jaga posko, untuk tracing. Nah, itu. Tapi kalau menteri-menteri lain suruh mereka itu nggak pantas. Jadi tidak seenaknya gitu menyuruh-nyuruh TNI ini. Nggak seenak-enak, nggak sok-sokan nih kamu siapa gitu loh. Nah, padahal yang lebih bagus lagi supaya menteri ini jangan sembarang-sembarang suruh, ya tadi sebenarnya usul kita pertama. Bilang aja darurat militer. Saya kata presiden memimpinnya. Pelaksana lapangan yang mengkoordinir Panglima TNI bersama Kepala Staf, menteri-menteri ikut aturan Panglima TNI. Satu pintu, satu komando, Bang. Yang saya suruh ini namanya darurat militer. Jadi yang disuruh-suruh oleh Panglima TNI, oleh presiden itu para menteri, jangan para menteri itu yang nyuruh TNI. Iya benar, Bang. Jadi harus disaklekkan dalam satu komando. Misalnya kayak gitu kan hukumnya. Keadaan sipil ini sudah nggak mampu lagi nanganin, ya kan? Hukum sipil ini loh. Bikinlah hukum darurat. Hukum darurat itu agar lebih cepat, maka komandonya itu adalah darurat militer pusat, presiden pimpin. Misalnya pelaksananya Panglima TNI di tingkat pusat. Di provinsi itu Panglima Kodam. Di kabupaten itu Dandim. Nah,
Instrumen-instrumen sipil itu selama keadaan darurat ini ikut perintah ini, komando ini. Perintah yang di pusat itu. Di pusat untuk pusat, di pusat untuk pusat, Ya. di daerah itu untuk daerah, Ya. perintahnya ke daerah itu. Nah, Jadi menyeluruh, Bang. menyeluruh Iya. di dalam situasi, di dalam daerah-daerah yang ditetapkan keadaan darurat COVID ini. Karena kan seluruh Indonesia, terapkan aja dulu seluruh Indonesia semua sampai COVID ini benar-benar hilang. Jadi kan jelas. Iya. Artinya tidak sewenang-wenang menggunakan TNI ini. Kalau ini kan karena tidak ditetapkan begini, celometan menyuruh TNI. Iya. Sampai disuruh yang enggak gitu loh. Jadi kalau ini tidak gimana ya, tidak etik gitu ya, Bang ya. Ya tidak sesuai Tidak sesuai undang-undang, undang-undang. tidak pantas. Untung TNI baik hati, nggak marah. Dan saya sepakat dengan penjelasan Abang tadi, dengan seenaknya memanfaatkan TNI itu menurunkan derajat wibawa militer gitu, Bang. Wibawa Ya, TNI. di mata masyarakat begitu. Oh gitu. Ternyata selama ini pembantu-pembantu Jokowi itu berani dan seenaknya memanfaatkan TNI itu sendiri gitu. Iya, tidak sesuai aturan yang berlaku. Ya. Baik, dari penjelasan diskusi pada malam hari ini cukup menarik dan juga tercerahkan buat kita semua. Saya host Ruslan Effendi atau bisa dipanggil Ajengan Uzan, Forum Intelektual Muda. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.